Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bian Karitangkana dari absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Dimulai dari pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ada dua, yaitu yang pertama ada memperhitungkan alasan suatu terjadi menjadi seperti itu. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum terlebih dahulu. Pernyataan umum itu ada dua, yaitu satu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan lain-lain. Yang kedua bersifat ringkas, menarik, dan jelas yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca lebih detail. Selanjutnya ada deretan penjelas. Deretan penjelas ada tiga, yaitu berisi detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya, dan lain-lain. Yang kedua ada relatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana, yang jawabannya berupa pernyataan. Yang ketiga minat proses perlu dijelaskan terhadap pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya ada penutup atau interpretasi, berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Interpretasi yang berisi pandangan atau simpulan penulis bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Nah, di sini masih ada lanjutan dari ciri-ciri. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, aktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misal sains. Selanjutnya ada klasifikasi teks eksplanasi. Klasifikasi teks eksplanasi ada dua. Yang pertama yang sudah dijelaskan tadi, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Dimulai dari fenomena alam. Contohnya ada banjir, hujan, tanah longsor, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial contohnya proses terbentuknya keluarga, pergunjingan, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah teks eksplanasi. Yang pertama menentukan topik atau tema. Yang kedua menetapkan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum, misalnya banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Selanjutnya di sini ada ringkasan atau ikhtisar teks eksplanasi. Ringkasan atau rangkuman proses memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Ikhtisar proses memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa harus terkait pada struktur wacana. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga membuat reproduksi, yang keempat terakhir ada ketentuan. Ketentuan yang dimaksud itu menggunakan kalimat tunggal atau sederhana. Bila memungkinkan, ringkaslah kalimat menjadi frase, frase menjadi kata, dan pertahankan susunan gagasan aslinya. Kera 1997-263. Nah, yang terakhir di sini ada contoh teks eksplanasi.
Nah, di sini saya ambil contohnya itu banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap melebihi bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Selain di desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Hal itu terjadi ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang tetap ada yang memilih menetap dan bekerja untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Di berbagai daerah di dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.